membedah sosok birokrasi kita. Silakan Profesor. Terima kasih Pak Yusuf Suroso, Pak Ali Nur Cahyo yang telah mengundang saya untuk hadir pada malam hari ini, Pak Sarwono Kusmatmaja yang saya hormati, Pak Kastik, Profesor Wahyudi, dan seluruh hadirin. Terima kasih kita berkesempatan pada malam hari ini untuk berbagi pengalaman dan cerita mengenai reformasi birokrasi. Kalau diizinkan, boleh saya share screen ya, Pak Ari ya. Saya tidak bisa karena monggo. Ini. Baik, silakan. Mohon dapat diaktifkan Pak ini. Asaji. Siap Pak. Oh ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yusuf tadi sudah mengantarkan beberapa hal yang akan menjadi topik diskusi kita mengenai reformasi birokrasi ya, refleksi dan proyeksi 75 tahun Indonesia Merdeka. Jadi benar bahwa birokrasi ini sangat penting sekali sebagai mesin dalam pembangunan ya. Tidak ada keberhasilan sebuah negara di dalam pembangunan apapun tanpa kemampuan kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap birokrasi. Sehingga memang ini menjadi sangat strategik dan kritikal sebuah pemerintahan yang bisa melakukan transformasi atau mungkin juga reformasi birokrasinya menuju kepada birokrasi yang profesional, memiliki capability, budaya yang bagus, dan juga tentunya kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap berbagai tuntutan. Nah, saya lihat memang sejak Pak SBY sampai sekarang, pemerintahan Pak Jokowi ini juga telah meletakkan reformasi birokrasi sebagai prioritas pembangunan nasional. Pada masa periode pertama Pak SBY ini sudah dilakukan 2006 dengan pilot project reformasi birokrasi ya, di Kementerian Keuangan, kemudian BPK di Mahkamah Agung, dengan memperkenalkan perubahan-perubahan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, lalu diberikan juga insentif kinerja untuk memulai reformasi birokrasi. Dan pada tahun 2010, pada masa periode kedua Pak SBY, juga telah ditetapkan Perpres 81 mengenai Grand Design reformasi birokrasi sampai tahun 2025 menuju world class birokrasi. Dan dilanjutkan dengan beberapa roadmap ya, 2010-2014, kemudian masa Pak Jokowi 2015-2019, dan kita memasuki roadmap terakhir dalam pencapaian Grand Design reformasi birokrasi tersebut 2020 sampai 2025. Nah, sampai di mana perkembangan reformasi birokrasi tersebut ya? Karena memang banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah kita inisiasi, meskipun saya lihat impact-nya masih belum terlalu terasa di mata masyarakat maupun di mata investor ya, ketika berhadapan dengan birokrasi untuk memperoleh perizinan ya, dan utamanya masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik kepada melalui birokrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam beberapa pertemuan, termasuk di dalam atau pada masa pelantikan Presiden Jokowi di depan MPR, beliau menegaskan untuk arahan 5 tahun ke depan, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, kemudian penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan juga transformasi ekonomi. Kalau saya lihat memang dari 5 arahan Presiden ini, 3,5 sampai 4 diantaranya itu berkaitan dengan agenda reformasi birokrasi secara luas, atau mungkin kita sebut sebagai
reformasi sektor publik, ya, kaitan dengan sumber daya manusia, pasti ini kaitannya juga dengan aparatur sipil negara. Kemudian juga penyederhanaan regulasi, ini pasti kaitannya dengan re-regulasi atau deregulasi, ya. Kemudian penyederhanaan birokrasi ini mungkin yang dimaksudkan adalah pemangkasan birokrasi, kemudian transformasi eksternnya juga memiliki aspek institutional reform atau reformasi institusi, ini juga berkaitan dengan reformasi birokrasi. Pembangunan infrastruktur juga sebenarnya melibatkan perbaikan-perbaikan dalam sistem birokrasi kita, ya. Sehingga arahan Presiden ini menurut saya membutuhkan beberapa transformasi, yaitu transformasi kelembagaan, kemudian transformasi regulasi, transformasi manusia yang bersumber daya atau human capital development, transformasi budaya, dan juga transformasi digital. Jadi ini memang beberapa transformasi yang kita butuhkan untuk menerjemahkan arahan Presiden 5 tahun ke depan. Nah, ini semua adalah pekerjaan berat bagi kita, bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, karena memang saya observasi dan saya lihat hampir beberapa periode ini, reformasi birokrasi kita ini masih sebatas reformasi artifisial, yaitu menyangkut operasi yang marginal, yaitu operasi luar atau operasi kulit, ya. Perbaikan-perbaikan kualitas pelayanan publik ini masih belum menyentuh reformasi yang fundamental, yaitu reformasi yang melibatkan organ-organ dalam birokrasi, ya. Jadi selama ini kita hanya berhasil melakukan operasi kulit kalau manusia, belum operasi jantung, operasi ginjal, operasi empedu, operasi hati, ya. Dan ini transformasi yang kita sebutkan tadi dengan transformasi kelembagaan, regulasi, budaya, digital, dan sumber daya manusia, ini menurut saya adalah transformasi yang sifatnya fundamental dan operasi dalam, ya. Jadi memang butuh energi yang sangat kuat dan keahlian yang luar biasa. Karena seperti kita ketahui, kalau tidak dengan energi penuh dan juga dengan keahlian yang terbatas, ini bisa menyebabkan penyumbatan di mana-mana, maka bukan hasil yang baik, tapi malah justru kemacetan yang di mana-mana terjadi. Jadi memang kita membutuhkan komitmen yang luar biasa, tetapi juga agenda reformasi birokrasi yang benar-benar fundamental. Saya menyebutnya sebagai operasi organ dalam di dalam birokrasi. Kalau kita tidak melakukan itu, maka ya kondisi birokrasi kita masih akan sama seperti pada masa-masa sebelumnya. Bahkan dari sisi budaya, kalau saya lihat birokrasi kita ini budayanya budaya kekuasaan, budaya menguasai. Ini adalah budaya kolonial, bukan budaya untuk melayani masyarakat. Tadi Pak Yusuf sudah menyinggung. Banyak orang yang merasa kalau berhadapan dengan birokrasi itu seperti berhadapan dengan tembok yang luar biasa. Nah, ini karena apa? Karena kita tidak pernah menyentuh birokrasi dari sisi dalam. Nah, ini. Tapi ini butuh waktu yang cukup lama dan energi yang besar, dukungan dari berbagai pihak, termasuk komitmen leadership kolektif dari presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang ada beberapa masalah-masalah utama dalam public governance di Indonesia. Untuk menyatakan birokrasi secara lebih luas lagi, saya menggunakan istilah public governance atau governansi publik. Jadi kalau saya lihat memang struktur yang sangat hierarkis yang sekarang ini ada itu membuat kecepatan kita mengambil keputusan dan kebijakan itu selalu lambat. Selain hierarkis, juga sektoral egoismenya tinggi. Saya menduga banyak sekali struktur organisasi yang tidak kita butuhkan di pemerintah ini, tapi ada. Ada strukturnya, ada programnya, ada kegiatannya. Bahkan dugaan saya, dan ini juga berdasarkan pada hitungan-hitungan potensi inefisiensi per tahun yang sudah dilakukan kawan-kawan Kementerian PAN,
paling tidak sekitar 392 triliun itu menjadi potensi inefisiensi dari struktur, program, dan kegiatan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ini masalah utama yang kita hadapi ya. Banyak sekali program dan kegiatan yang ada tetapi tidak berkaitan dengan outcome dan impact di dalam pembangunan kita. Dan struktur organisasi yang ada tetapi tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan pembangunan nasional sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi. Dan ini merupakan operasi jantung menurut saya. Bagaimana kita membuat struktur organisasi yang efisien, efektif, capable, tapi juga akuntabel. Artinya kita merampingkan struktur organisasi, downsizing, menyederhanakan struktur organisasi supaya lebih agile, supaya lebih capable, supaya lebih punya kultur yang baik dan juga outcome impact di dalam pembangunan. Demikian juga berbagai komplikasi pembagian fungsi, ini alignment antara kementerian dan lembaga tidak ada. Jadi mungkin kita perlu menerapkan manajemen kinerja yang lintas kementerian dan lembaga. Jadi membangun organisasi berbasis pada kinerja. Sebenarnya sangat mudah kalau kita sudah menemukan KPI nasional yang akan dibagi kepada KPI kementerian dan lembaga. Nah ini banyak sekali fungsi-fungsi yang sekarang ini ada yang tidak kita butuhkan, karena memang kita membangun organisasi masih berbasis fungsi, itu paradigma lama. Sekarang kita menganut paradigma baru, orientasinya adalah kinerja. Kalau kita tetap menggunakan orientasi fungsi, di birokrasi ini kalau ada fungsi pasti ada anggaran dan kegiatan. Tapi kalau kita tanya apa outcome dan impact-nya, tidak ada satupun orang yang bisa secara jelas menjawab anggaran ini nanti untuk keperluan pembangunan impact dan outcome ini. Nah, kemudian berikutnya adalah rendahnya kualitas kebijakan. Banyak para pembuat kebijakan yang mungkin tidak paham mengenai prinsip-prinsip pembuatan kebijakan yang bagus. Evidence-based policy, knowledge-based, database, public policy, dan seterusnya. Kadang-kadang kebijakan dibuat secara terburu-buru, tidak memperhatikan bukti-bukti atau data-data yang ada, mempergunakan teori best practices dari negara-negara lain. Jadi ini memang menjadi masalah bagi kita. Kemudian juga banyak hal-hal yang kita tidak bisa ukur kinerjanya secara jelas. Ini juga budaya kinerja yang masih lemah. Nah, ini harus kita tingkatkan, kita bentuk lagi supaya benar-benar memiliki budaya yang bagus. Yang ada adalah budaya korup yang terjadi di birokrasi kita. Bagaimana menghilangkan budaya korup ini? Tentu dengan berbagai perubahan-perubahan yang semakin jelas dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hitung misalnya 10 tahun ini belakangan dari indeks yang dikembangkan oleh berbagai lembaga internasional, memang tidak terlalu banyak kemajuan public governance di Indonesia. Ya. Misalnya efektivitas pemerintahan, itu yang warna hijau, masih di bawah 60, bahkan ini masih di bawah Vietnam, ya, negara yang baru saja juga bergabung di ASEAN. Ya. Nah, angkanya kalau kita bandingkan tidak terlalu signifikan berkembang ya dengan berbagai perubahan yang sudah kita lakukan. Kemudian control of corruption juga demikian, ini yang warna biru ya. Kan ini turun naik lagi, naik turun lagi ya dan seterusnya. Demikian juga voice and accountability. Ini bahkan cenderung stabil ini ya, voice and accountability. Satu-satunya yang cukup membanggakan sebenarnya adalah ease of doing business. Jadi di antara kesulitan-kesulitan kita memang kita cukup progresif di dalam perbaikan kemudahan untuk doing business di Indonesia. Ya, tahun 2019 ranking kita ini 73, dari sebelumnya tahun 2015 itu 114. Jadi ini yang cukup menggembirakan bahwa dari sisi doing business kita mengalami kemajuan. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Banyak sekali inefisiensi ya yang tadi saya jelaskan di dalam potret birokrasi kita.
Karena banyak sekali program-program dan kegiatan dan alur bisnis proses pemerintahan ini yang memang menurut saya tidak pada tempatnya ya, karena berbagai kerumitan yang terjadi di dalam birokrasi. Dan ini menyebabkan potensi inefisiensi yang tadi saya jelaskan sangat tinggi. Nah, dengan berbagai reform kita berhasil mengefisiensikan misalnya 2017 itu 41,15 triliun ya, dengan memperbaiki ukuran-ukuran kinerja. 2018 kita bisa mengefisiensikan 65,1 triliun. Nah, mengapa terjadi inefisiensi? Ya, struktur organisasi yang gemuk, program kegiatan yang tidak memiliki ukuran kinerja, tumpang tindih struktur program dan kegiatan di antara kementerian dan lembaga yang juga terjadi di daerah. Apalagi di daerah OPD itu juga kadang-kadang tidak memiliki basis orientasi kinerja dan overlapping-nya sangat tinggi. Nah, sehingga kita perlu juga melakukan operasi ini untuk menyederhanakan organisasi pemerintah ya, bagaimana menerapkan anggaran berbasis kinerja. Dan kalau saya usul, sekarang kita punya SAKIP, tapi tidak cukup SAKIP itu, harus dinaikkan satu tingkat lagi, yaitu sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Itu merupakan gabungan atau alignment dari beberapa kinerja organisasi. Nah, biasanya kan fragmented, nah sekarang kita naikkan. Jadi kalau kita sudah punya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, bukan SAKIP ya, tapi SAKP ini lebih tinggi lagi, maka kita berharap itu program-program antar kementerian bisa sinergi dan tidak overlapping. Nah, disinilah fungsi-fungsi pembangunan yang harus kita sederhanakan. Makanya Pak Presiden Jokowi berkali-kali dalam beberapa kesempatan menyampaikan kita pangkas, kita sederhanakan, segala macam. Ini kaitannya sebenarnya dengan struktur organisasi yang overlapping, program kerja yang kadang-kadang tidak ada ukurannya dan seterusnya. Nah, COVID ini sebenarnya memberikan momentum bagi kita untuk melakukan berbagai transformasi tadi itu, terutama dengan teknologi ya. Nanti saya sampaikan juga di belakang. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang apa yang kita harapkan dari reformasi birokrasi tentu adalah efisiensi anggaran, supaya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian juga peningkatan kualitas belanja pemerintah, ya. Dan demikian juga untuk peningkatan kepercayaan investor bahwa pemerintah benar-benar bisa memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk investasi masuk ke Indonesia. Dan terutama adalah perbaikan kultur dari birokrasi itu sendiri ya. Nah, memang kalau kita bicara public governance, itu kita bicara beberapa level reform yang baru berhasil kita lakukan, misalnya dengan Komisi Aparatur Sipil Negara itu adalah Civil Service Reform atau reformasi kepegawaian. Masih banyak reform yang lain sebenarnya yang belum kita kerjakan. Administratif reform atau reformasi administrasi itu lebih besar, termasuk tadi pemanfaatan teknologi, penataan bisnis proses, penataan organisasi, kementerian, dan lembaga. Ini menjadi masalah kita. Kemudian reformasi pemerintahan, government reform, ini berkaitan misalnya dengan penataan kembali hubungan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, ini menjadi masalah juga pada masa globalisasi ini. Kesulitan pemerintah pusat adalah melakukan koordinasi program supaya sampai ke kabupaten kota. Nah, ini kesulitan dengan multi-partai sistem dan pemerintahan yang terdesentralisasi. Kementerian lembaga ini mengalami kesulitan yang luar biasa besar. Makanya banyak renstra di kementerian dan lembaga yang tidak bisa sampai ke kabupaten kota. Karena fragmentasi yang terjadi, kemudian uncoordinated development yang terjadi di dalam pembangunan kita ini. Nah, karena kepala daerahnya berasal dari partai politik yang berbeda, punya kepentingan berbeda, sistem administrasinya tidak berkualitas, maka menyebabkan kesulitan-kesulitan koordinasi pembangunan dari pusat sampai kepada kabupaten kota. Nah, ini juga mungkin yang dikeluhkan oleh Pak Presiden Jokowi, bagaimana akhirnya program-program pusat itu tidak bisa secara mudah diimplementasikan di kabupaten kota. Nah, reform yang lebih besar lagi adalah public sector reform. Ini misalnya berkaitan dengan bagaimana melibatkan sektor swasta dan masyarakat di dalam pembangunan. Kita mengenal misalnya sekarang Public Private People Philanthropist Partnership, P5. Jadi
pemerintah bukanlah satu-satunya aktor di dalam pembangunan, tapi juga melibatkan private, masyarakat, people, ya, dan juga dana-dana filantropis yang mungkin bisa kita peroleh untuk pembangunan. Jadi bukanlah semata-mata dari anggaran pemerintah. Nah, ini dengan berbagai model, misalnya pentahelix model, ya, dan seterusnya. Nah, yang baru kita berhasil selesaikan adalah civil service reform, reformasi kepegawaian. Kita perbaiki cara merekrut PNS ini dengan computer assisted test. Sekarang citra masuk PNS itu lebih baik. Dulu sebelum kita perkenalkan CAT ini, masuk PNS itu berbayar, pungli, ya, dan seterusnya. Jadi ini luar biasa, karena kalau orang sudah masuk ke PNS dengan bayar, tidak akan mungkin bisa menjadi agent of change atau agen-agen perubahan. Nah, kita juga mulai memperkenalkan sistem promosi terbuka yang sekarang diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Anak-anak muda banyak sekarang yang duduk dalam jabatan. Ada kelemahan di sana-sini karena banyak mungkin peraturan-peraturan pelaksanaan yang belum tersedia. Ya, memang tugas kita meyakinkan mengenai merit system. Merit system ini sebuah paradigma yang harus kita perkenalkan kepada para pejabat dan nggak mudah. Ini sama seperti orang membangun bagaimana mempercayai surga pada masa yang akan datang kan gitu. Nah, jadi memang kalau terjadi kelemahan-kelemahan ya harap dimaklumi karena memang prosesnya baru 5 tahun. Tapi saya lihat apa yang dilakukan oleh KASN ini sudah cukup baik karena akhirnya kepala daerah tidak boleh sembarangan mengganti, memindahkan, memasukkan pejabat baru dalam struktur birokrasi. Nah, ini tugasnya Pak Tasdik lah dan kawan-kawan untuk mengawasi merit system ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa hal-hal positif yang sudah kita lakukan? Jadi yang pertama untuk mengawal merit system ini kita sudah membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara. Ini sudah masuk periode yang kedua, periode untuk memberikan pemahaman, melaksanakan merit system dengan baik. Sudah ditetapkan juga beberapa peraturan pemerintah mengenai manajemen PNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya. Jadi Undang-Undang ASN ini meletakkan dasar-dasar merit system, keterbukaan dan kompetensi di dalam pengisian jabatan, bahkan untuk duduk dalam jabatan eselon 1 dan 2, itu sebenarnya kita menganut reapply. Jadi kalau sudah 5 tahun mereka harus reassess. Kalau dulu orang diangkat jadi dirjen usia 45 tahun, pensiun 60 tahun, 15 tahun menjadi dirjen, sampai bosen itu. Nah sekarang 5 tahun harus reassess. Nah, tugasnya KASN untuk mengawasi kira-kira JPT yang sudah 5 tahun siapa saja, dan bagaimana cara melakukan assessment kembali. Demikian juga kita memungkinkan orang swasta untuk jadi dirjen, sekjen, ya kalau mereka berkenan masuk. Meskipun PP mengenai gaji dan pensiun ini belum ditetapkan, dan ini merupakan insentif untuk orang-orang terbaik masuk ke birokrasi. Kemudian juga promosi terbuka, pelaksanaan tes CPNS sudah semakin bagus, ya. Kemudian sistem akuntabilitas kinerja juga semakin bagus sekarang. Orang sudah mulai mengerti apa itu indikator kinerja di beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Bahkan kegiatan itu bisa dipangkas sampai setengahnya, karena tidak relevan dengan indikator kinerjanya, bisa diambil efisiensi sampai 1 triliun, 1,5 triliun itu, ya. Banyak daerah, kabupaten, kota, provinsi yang juga melakukan itu. Kemudian juga inovasi pelayanan publik semakin tumbuh. Kita setiap tahun menerima kurang lebih 3.000 proposal inovasi yang sudah dilaksanakan 1 tahun. Ini mencirikan bahwa banyak penciptaan inovasi pelayanan publik yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Demikian juga penguatan sistem pengaduan dengan span lapor juga semakin baik, ya. Kemudian penguatan zona integritas dengan wilayah birokrasi bersih dan melayani, ini juga semakin banyak dilaksanakan. Dan juga pelaksanaan RB di Pemda KL secara mikro. Meskipun saya lihat datanya Pemda ini masih belum terlalu banyak melakukan RB, padahal konsentrasi urusan kita ada di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki era baru dengan 2 momentum. Yang pertama adalah momentum COVID ini, bahwa digital governance adalah menjadi solusi dan keniscayaan.
bahwa kita bisa bekerja dari rumah, bahwa kita bisa webinar dari rumah ini, dan beberapa pekerjaan tidak perlu dilakukan di kantor, sehingga memang nanti kebutuhan birokrasi ini semakin kecil jumlah PNS-nya, akan diganti oleh teknologi. Ya, nah ini memang momentum ini dan momentum pergantian generasi, yaitu lebih banyak generasi Y dan Z, ini jumlahnya sekarang secara demografi sudah 63%, dan mereka lah yang akan memimpin birokrasi pada masa 5-10 tahun yang akan datang. Generasi yang memiliki orientasi pada kinerja, hasil, dan seterusnya. Nah, kita harus persiapkan ini, yaitu dengan flexible working arrangement, flexible working space, ya, working from anywhere, bekerja dari mana saja, dengan teknologi super application, ya. Dan saya membayangkan nanti pelayanan publik itu seperti Traveloka dan Tokopedia, kita bisa mendapatkan pelayanan hanya dengan smartphone kita, jadi aplikasi yang ada di smartphone itu bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk mengurus berbagai keperluan. Ya, kemudian juga bagaimana kita membangun kapasiti baru bagi ASN, ya, dengan corporate university berbasis IT, lalu melakukan business process review tata kerja yang baru dengan network model, bukan hierarkis model tapi network model. Ya, kemudian juga bagaimana kita membangun talent management, di mana basis data mengenai ASN yang bisa duduk di jabatan itu semakin tersedia, mudah, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita kerjakan, Governance 4.0, yaitu citizen oriented governance, ya, jadi pemerintahan yang berbasis kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kita hadapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah masa depan yang sangat disruptif di semua sektor kehidupan, dengan menguatnya artificial intelligence, penggunaan big data, dan juga interaksi pelayanan yang sifatnya online. Dan kecepatan perubahan masyarakat ini harus segera kita antisipasi. Nah, ini yang harus kita lakukan tadi, transformasi budaya, transformasi digital, transformasi struktural, juga regulatory reform. Ini operasi jantung, operasi hati, operasi ginjal yang harus kita lakukan. Dan harus komitmen yang sangat kuat dengan kompetensi dokter-dokter yang bisa melakukan operasi secara baik, ya, supaya tidak kolaps. Karena saya selalu mengibaratkan memperbaiki birokrasi itu seperti memperbaiki pesawat yang sedang terbang. Tidak boleh salah, karena kalau salah nunjem ke bawah pesawatnya. Nah, tatanan birokrasi yang ke depan ini adalah yang dengan paradigma dinamik, kemudian network dan kolaboratif, ya. Institusinya dan prosesnya berbasis kepada digital dengan flexible arrangement, sementara personilnya itu gabungan antara generasi milenial dan generasi baby boomers. Nah, baby boomers ini cuma 11%, sekarang mereka yang sedang di pucuk pimpinan, 5 tahun lagi akan pensiun, sehingga kita harus mempersiapkan pergantian generasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang saya lihat reformasi birokrasi yang kita lakukan selama ini memang sangat dokumen oriented, terlalu banyak agendanya, terlalu berbasis pada dokumen, ketersediaan dokumen, sehingga impact-nya itu tidak terlalu dirasakan. Karena itu saya mengusulkan satu reformasi birokrasi yang basisnya itu kinerja. Jadi indikator kinerjanya kita tentukan nanti untuk membangun perencanaan, penganggaran, dan penyusunan organisasi yang berbasis kinerja. Lalu diturunkan menjadi manajemen kinerja individu. Di tengahnya sabuknya itu yang warna abu-abu adalah teknologi. Jadi artificial intelligence, robotik, nano, dan Internet of Things. Nah, kita sederhanakan reformnya dengan menggunakan indikator kinerja, tetapi untuk memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, sekaligus memperbaiki struktur organisasi kita. Dan itu bisa dijadikan sebagai indikator kinerja individu. Nah, ini saja, ini kalau kita lakukan secara kompak, secara solid dengan mempergunakan teknologi tadi itu, maka akan terjadi banyak sekali perubahan-perubahan dalam birokrasi. Nah, sementara penataan organisasi yang berkinerja itu ya memang harus network. Jadi kita tidak lagi kepada hierarkis model, tapi kepada network model. Nah, yang tadi saya ceritakan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahnya harus kita bangun lintas
kementerian dan lembaga, lintas provinsi dan juga kabupaten kota dengan sistem informasi. Nah, kita memperbanyak jabatan-jabatan fungsional sebagai support team. Jadi nggak ada lagi eselon 3 dan 4 secara selektif ya. Karena ini sering menjadi persoalan di daerah karena banyak UPT yang masih eselon 3. Mungkin secara bertahap dan selektif kita ganti dengan jabatan fungsional yang fleksibel, changeable, dan movable supaya organisasi berbasis kepada kompetensi. Nah, untuk daerah memang kita perlu ada sinergi antara Kementerian PAN dan RB, karena saya lihat kalau datanya hanya 25% itu daerah yang secara kuantitatif ya baru kuantitatif belum kualitatif melaksanakan RB. Masih banyak sekali daerah-daerah yang belum paham dan belum melaksanakan reformasi birokrasi secara substansial. Padahal hampir 80% urusan sudah ada di daerah. Jadi ini tantangan karena KL mungkin sudah berubah ya, tapi Pemda ini masih belum banyak yang berubah dan melakukan RB secara benar. Nah, ini yang mungkin menjadi program prioritas ke depan ya. Beberapa hal barangkali menjadi prioritas kita ya, sesuai dengan kondisi yang sekarang ini ada. Mudah-mudahan pemerintah bisa fokus karena memang problemnya itu di detail nanti ini. Bagaimana cara mengimplementasikan RB ini supaya bisa jalan. Butuh ketekunan, butuh detail day to day, mengkontrol segala macam. Ya, supaya, nah problemnya karena kadang-kadang jadi ad hoc. Kalau udah ad hoc nggak ada kewenangan, kalau udah ada nggak kewenangan nggak bisa jalan. Nah, dia harus menjadi program yang benar-benar terintegrasi di dalam program dan kegiatan pemerintah. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, ini berbagai program yang mungkin perlu prioritas tinggi ya. Nah, ini contoh RB berbasis kinerja ya, dampak. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini waktunya jadi sangat panjang, udah saya singkat-singkat, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, karena kalau ngomongin RB bisa panjang. Demikian, terima kasih Pak Yusuf, saya kembalikan, mohon maaf lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.